Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita alhamdulillah ya. Ketemu lagi kita hari ini di minggu yang keempat dari perkuliahan kita. Kita akan melanjutkan materi di hukum perikatan. Insya Allah minggu depan kita sudah kuis ya. Di pertemuan yang kelima kita ada kuis. Kita selesaikan dulu materi hari ini sampai ke materi yang memang harus selesai hari ini. Ya, nanti selebihnya Anda bisa baca sendiri di literatur. Ya, Anda juga akan ada tugas. Baik, semua yang belum hadir ke kelas, saya tunggu kehadirannya. Tunggu 5 menit. Tolong segera hadir, tolong halo. Tolong Stefan dipanggil kawannya yang belum hadir, ayo mikrofon kamu dibuka. Dipanggilin, capek Ibu manggilin satu-satu. Di absen coba, siapa itu yang belum ada? Untuk teman-teman yang belum on-site, off-cam, silakan off-cam untuk Bagian Aris, Mas Agus, Naufal, Muhammad, sama Rian Zaki. Silakan segera untuk on-cam. Dengarkan ya, kalau yang dipanggil nggak nongol, saya foto aja udah, anggap aja nggak masuk deh. Udah. Terlihat, jangan hanya terlihat kipas anginnya, terlihat orangnya. Kepalanya dimunculkan, jangan hanya jambulnya. Sudah Bu, semuanya sudah on-cam. Dafa Harahap, belum ada ini. Oke ya, saya akan memulai dan kursor tetap akan berjalan. Jadi kalau yang tiba-tiba nggak ada, saya foto. Kameranya saya foto orang yang nggak ada. Udah ya, jangan salahin ayah. Saya udah memperingatkan berkali-kali. Ya. Hari ini kita akan bicara soal macam-macam perikatan, hapusnya, serta prestasi. Yang harusnya hari ini dibahas adalah mengenai prestasi dan wan prestasi. Kita lanjutkan dulu yang minggu kemarin, itu masih ada yang belum selesai, yaitu tentang macam perikatan dan hapusnya perikatan. Ya. Macam perikatan dan hapusnya perikatan. Macam-macam perikatan itu ada yang digantungkan pada syarat. Ini bukan perjanjian ya, tapi perikatan. Ya, perikatan. Jadi nanti kalau ada perikatan bersyarat itu bukan ini ya. Kalau perjanjian nanti kita bicaranya yang ada perjanjian bernama. Meskipun perjanjian itu merupakan salah satu sumber daripada perikatan, tapi ini yang dibahas adalah macam-macam perikatan.
bukan macam-macam perjanjian, tapi macam-macam perikatan yang pengelompokannya itu bisa dikarenakan ada syaratnya, ya, tergantung kepada syarat tertentu. Yang tentu saja syarat itu ditentukan oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, ya. Kemudian ada tergantung dari jenis prestasinya. Kemudian ada juga yang dikelompokkan berdasarkan jumlah subjek. Jumlah subjek yang terikat dalam perjanjian dan ya atas dasar syarat, atas dasar jenis prestasi dan atas dasar subjek, maka perikatan itu terdiri dari ada perikatan bersyarat. Ya. Perikatan bersyarat itu ya perikatan bersyarat. Namanya perikatan bersyarat ya berarti terjadinya suatu perikatan itu digantungkan kepada suatu syarat tertentu. Ya, tergantung pada suatu syarat tertentu. Oke. Nanti akan kita lihat satu persatu, ya. Bisa dia syarat batal, bisa dia syarat tangguh. Tapi kalau perikatan bersyarat berarti itu digantungkan kepada syarat-syarat tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ya. Karena ini kita sedang bicara perikatan yang timbulnya karena perjanjian, ya. Kemudian perikatan dengan ketetapan waktu 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun gitu ya. Itu namanya ditetapkan waktunya. Perikatan mana suka. Nah, ini nanti di masing-masing ini berdasarkan prestasinya. Kemudian perikatan tanggung menanggung. Ini dilihat dari subjeknya. Jumlah subjeknya. Kalau jumlah subjeknya 5 umpamanya, 2 sudah membayar, berarti 3-nya bebas, tinggal yang 2 nanti minta kepada yang 3 tadi pelunasannya. Itu namanya perikatan tanggung menanggung. Ini dilihat dari jumlah subjeknya. Ya. Kemudian perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Nah, ini dari prestasinya. Apakah prestasinya full harus dipenuhi sekaligus atau bisa dibagi-bagi? Ya, prestasinya itu, gitu ya. Oh, nanti ada perikatan dengan ancaman hukuman. Ya. Nah, jadi dari berbagai dasar pembagian ini tadi, maka perikatan itu bisa ada yang namanya perikatan bersyarat, bisa ada namanya perikatan mana suka, bisa ada perikatan tanggung menanggung, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, serta perikatan dengan ancaman hukuman. Kita lihat sekarang satu persatu ya. Perikatan dengan bersyarat. Nah, pasal 1253 KUH Perdata. Joshua tolong dibaca pasal 1253. Joshua, ya baca. Saya minggu kemarin sudah mensyaratkan bahwa Anda harus punya KUH Perdata. Jadi nggak bisa lagi ada yang bilang nggak punya. Baca Joshua pasal 1253. Bukan dalam buku, tapi baca kitabnya. Saya catat yang sudah punya sama yang belum ya. Saya sudah kasih tahu tuh kemarin minggu Pasal 1253 yang berbunyi suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. Ulangi pelan-pelan. 1253 tentang perikatan bersyarat yang berbunyi suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu. Ya, jadi itu ya. 1253 itu berbicara soal perikatan bersyarat. Ya. Artinya apa? Tadi isinya bahwa perikatan bersyarat itu perikatan yang digantungkan pada suatu syarat yang akan terjadi, yang mungkin terjadi.
Bukan suatu syarat yang tidak mungkin ya, tapi suatu syarat yang mungkin akan terjadi, tetapi terjadinya itu entah kapan, hanya saja nanti akibat dari persyaratan itu bisa saja persyaratan untuk menangguhkan perjanjian, bisa saja syarat itu untuk membatalkan perjanjian. Itu isi 1253. Karena itu maka perikatan bersyarat itu bisa disebut yang pertama ada perikatan dengan syarat tangguh. Dengan syarat tangguh itu syaratnya prestasinya dalam perikatan dilaksanakan apabila syarat yang ditetapkan itu terjadi. Nah, contoh, si A dengan si B akan melakukan perjanjian jual beli beras misalnya. Tapi persyaratan jual beli beras itu baru akan prestasinya itu nanti akan dilakukan apabila saya akan mengawinkan anak, ya akan beli berapa ton beras, tapi nggak sekarang, gitu. Nanti kalau anakku menikah, gitu. Kata si B ya oke lah. Tapi kalau seperti itu berarti kita DP-DP-an dulu, gitu. Biasanya diminta DP, ya diminta apa namanya uang muka gitu ya. Oke, setuju. Nah, artinya peristiwa yang bakal terjadi itu adalah peristiwa perkawinan. Ya, pernikahan si anak orang yang mau beli itu ditangguhkan prestasinya nanti, enggak sekarang. Saya mau beli beras tapi nanti. Gitu. Kamu berpastinya nanti, saya juga bayarnya nanti. Kalau anakku jadi menikah di bulan 4 tahun 2021, misalnya pandeminya sudah berlalu, maka saya jadi. Nah, bisa saja nanti persyaratan apa misalnya syarat tangguh itu udah ditentukan bulan April 2021, tapi kan bersyarat kalau pandeminya sudah berakhir, gitu ya. Anak saya akan menikah di bulan April jika pandemi sudah berakhir, ada syarat. Ya, ada syarat tertentu yang apabila syarat itu ada, ya, maka perikatan itu baru bisa terjadi prestasinya. Ya. Lalu perikatan dengan syarat batal. Perikatan yang sudah ada justru akan berakhir apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian terjadi. Contoh. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Perikatan dengan syarat batal. Biar nggak ibu aja yang sembilan. Kalau tadi kan dengan syarat tangguh ya, syaratnya nanti kalau terjadi syarat ini baru kita realisasi perikatannya. Kalau nggak terjadi ya berarti namanya pandeminya masih berlangsung. Misalnya pas bulan April 2021 kemarin masih PPKM, ternyata belum jadi menikahkan anak, berarti perikatan itu prestasinya belum bisa direalisasi gitu karena situasi dan kondisinya memang belum sampai syaratnya ke sana. Kalau dengan syarat batal, ada kebalikannya dari itu. Ada yang bisa menceritakan misalnya contoh dengan syarat batal. Ya, dikasih tahu di sini perikatan dengan syarat batal ialah perikatan yang sudah ada justru akan berakhir apabila syarat yang ditetapkan dalam perjanjian terjadi. Oke, bisa ada yang kasih tahu sama Ibu contoh perikatan dengan syarat batal? Ya. Melakukan suatu perikatan, tapi kalau begini nggak jadi ya, gitu. Contoh. Mungkin izin ngasih contoh, Bu. Iya, kasih sebutkan namanya. Baik. Ya, kalau yang mau tanya, yang mau menjawab, namanya disebutkan karena ini direkam. Jadi nanti buat bonus di akhir perkuliahan. Oke. Nama saya Teranzaki Oleanis. Kalau misalnya salah, tolong koreksi ya, Bu. Untuk perikatan dengan syarat batal, saya perikatan itu buat suatu perjanjian jual beli. Nah, misalnya disyaratkan tidak boleh salah satu pihak itu melakukan kriminal. Nah, salah satu dari subjek tersebut itu melakukan pencurian misalnya, itu diperikatan dengan syarat batal itu mungkin. Ya, misalnya, ini tadi perikatannya apa? Perikatannya dasar perjanjiannya perjanjian apa itu? perjanjian jual beli, Bu. Jual beli. Prestasinya nanti apabila kamu bukan barangnya dapat nyuri gitu. Gimana? Gimana maksudnya? Misalnya orang kan perjanjian jual beli ini,
kan perlu ada X dengan suatu Y, taruhlah X dengan Y. X-nya penjual, Y-nya pembeli, gitu ya. ya. Oke. Misalnya X sama Y ini sepakat kalau nggak boleh salah satu dari kita ini ada yang kedapatan kriminal gitu karena untuk menjaga kepercayaan masing-masing. Sampai Nah, kebetulan kapan? sih Sampai kapan kriminal itu? sampai kapan tuh maksudnya dalam jangka waktu sebulan itu nggak boleh ngelakuin kriminal atau jangka waktu penjaranya, Bu? Perikatan itu akan direalisasinya kapan? Misalnya seminggu lagi, tapi dalam waktu seminggu ini apabila Anda melakukan bla 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 bla, saya nggak jadi ya, gitu. Nah, itu juga syarat batal. Tapi nggak bukan tidak ditunjuk waktunya ya. Kalau tidak ditunjuk waktunya, nanti udah selesai, udah real, udah tinggal bayar-bayaran, udah dibayar, besoknya dia kriminal. Nggak jadi aku, ya, itu namanya tidak, masa sepanjang waktu kita mengikat dia. Ya. Jadi membatalkan itu juga harus ada rentang kapan dan dalam kondisi peristiwa yang seperti apa. Contoh real yang bisa saya berikan misalnya, saya sebagai ibu rumah tangga, terus ada mbak-mbak mau kerja di rumah saya, oke Mbak, minta gaji berapa? Sekarang umumnya 1,5 Bu untuk Bandar Lampung. Oh ya oke, kerjaannya Mbak bisanya apa? Saya bisa nyetrika, bisa nyapu, bisa masak. Oke deh gitu. Nyetrika bisa ya? Bisa. Masak bisa ya? Bisa. Bersih-bersih bisa ya Mbak? Bisa. Oke, kita coba masa percobaan 2 bulan ya Mbak. Oke, saya sepakat, saya menggaji 1,5 juta dengan kemahiran yang Anda punya. Kita tester 2 bulan misalnya. Kalau sepanjang waktu 2 bulan itu ternyata apa yang kau bilang itu tidak ada dalam kenyataan, batal ya, nggak jadi lanjut kerjanya. Itu juga perjanjian dengan syarat batal. Ya. Masih banyak contoh-contoh lain ya. Yang penting itu kalau syarat itu terjadi, maka prestasi nggak jadi dilakukan. Masing-masing pihak tidak perlu harus merealisasikan prestasi. Nah, syarat itu ada yang sifatnya menangguhkan perjanjian, ada yang justru membatalkan perjanjian yang sudah berjalan. Ya, oke. Kita udah sepakat perjanjian dengan ART, saya menggaji, dia mau kerja, ternyata cuma main HP doang. Gitu. Nah, sekarang kan kebanyakan ya kita itu pakai jasa ini ya, pakai jasa pihak ketiga ya, kita minta orang itu. Nah, itu juga bisa janji sama pihak ketiganya itu. Saya mau, tapi kalau nanti sampai 3 bulan dia misalnya nggak bisa nih dengan sesuai apa yang diperjanjikan, saya batalkan dan saya nggak mau bayar ini ya, nggak mau bayar yang selama dia di sini misalnya gitu. Ya Bu, dan nanti kalau misalnya memang itu tidak baik, saya akan mengganti, biasanya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi bisa saja syarat itu berupa realisasinya nanti ditangguhkan sesuai dengan syaratnya, bisa saja justru syaratnya terjadi bisa membatalkan perjanjian. Oke ya. Sekarang 1268, perikatan dengan ketetapan waktu. Oke, dibaca 12 Ratmawati. 1268. Baik, Bu. Pasal 1268. Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya. Baik, ulangi. Pasal 1268. Waktu yang ditetapkan tidaklah menunda perikatan, melainkan hanya pelaksanaannya. Menunda pelaksanaannya itu juga perikatan dengan ketetapan waktu mirip-mirip dengan perikatan dengan syarat tangguh tadi ya. Saya akan beli beras. Oke, udah sepakat nih nggak membatalkan beras, cuman realisasinya nanti sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Saya nggak sekarang butuhnya. Misalnya kita mau mau menikah itu kita biasanya pakai ya WO ya gitu. Kemudian kita bilang saya mau atau pakai gedung misalnya. Gitu. Pelaksanaannya nanti gedung itu kalau nggak 1 tahun dulu bookingnya nggak dapet loh gedung pernikahan itu.
Ya, jadi Anda bisa pesan sekarang untuk dipakai misalnya bulan 9 tahun depan, gitu ya. Itu perikatan dengan ketetapan waktu. Artinya pelaksanaannya ditangguhkan pada waktu tertentu. Jadi perjanjian itu kan beda antara kesepakatan dengan pelaksanaan ya. Kalau kesepakatan itu deal tentang objeknya antara para pihak. Pelaksanaan adalah realisasinya. Gitu ya, realisasinya. Jual beli kesepakatannya itu adalah pada harga dan barangnya. Ini barangnya misalnya harganya 1 juta. Oke, setuju, setuju. Penjual oke, pembeli oke, itu terjadi kesepakatnya. Realisasinya, ya nanti kalau lu bayar, gue serahin. Kalau nggak bayar, ya nggak diserahin. Itu namanya pelaksanaan. Ya, tuh. Jadi lahirnya perjanjian belum tentu langsung pelaksanaan ya. Jadi nanti ada yang namanya perjanjian yang diikuti dengan pelaksanaannya nanti seperti jual beli ya. Jadi itu kesepakatan awal melahirkan perjanjian. Sudah oke tentang harga dan barang, ya sudah itu lahir perjanjian, tinggal pelaksanaannya gitu. Nah, perikatan dengan ketetapan waktu adalah menunda pelaksanaannya. Ya, tadi ketentuan pasalnya bukan menunda kesepakatannya, tapi menunda pelaksanaannya. Kesepakatannya sudah oke tentang barang, tentang objek, itu sudah oke. Tinggal melaksanakannya nanti sesuai waktu yang ditetapkan. Itu namanya perikatan dengan ketetapan waktu. Ketetapan mana suka 1272? Ardi Ruhbanan. Oke. Ya, Bu. Baca 1272. 1272, Bu. Ya. Disebutin dulu namanya yang jelas. Ardi Ruhbanan Wahab, Bu. NPM MPM 2012011373. ya, baca. Pasal 1272, dalam perikatan dengan pilihan, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dengan sebagian dari barang yang lain. Ulangin. Kalau baca Dalam pasal pelan-pelan ya, di mana komanya, di mana intonasi harus ditekan gitu ya. Jadi jangan nanti jadi hakim nggak ngerti itu Bapak hakim ngomongnya gimana sih gitu. Nggak jelas, datar gitu ya. Oke, 1272 isinya ialah pasal 1272, dalam perikatan dengan pilihan, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebut dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagian dari barang yang satu dengan sebagian dari barang yang lain. siapa bisa kasih contoh? Debitur bebas untuk menyerahkan prestasinya berupa dua macam, tapi dia nggak bisa maksa krediturnya yang ini aja ya sama yang ini, misal nggak bisa. Kalau kreditur aku nggak mau yang itu tuh nggak bisa. Dia bebas di sini artinya dalam perjanjian dibuat prestasinya ada dua macam, sehingga kreditur diperbolehkan memilih satu di antaranya, tapi debiturnya tidak bisa memaksa. Saya contoh? Oke. Jangan hafal, tapi contoh. Perikatan mana suka itu krediturnya bisa milih objeknya yang mana. Karena objeknya ada dua. Ini gue mau jual rumah, kalau yang yang ini. Harganya sama. Silahkan pilih, kata debitur. Ya, dua nih. Kebetulan ruko. Ini sama sih Pak, yang ini sama yang ini sama. Silakan. Ya, prestasinya ada dua macam, boleh yang sebelah kiri sini, boleh yang sebelah kiri sebelah sini, tapi nggak bisa maksa. Pak, yang ini aja Pak, ini kan sama. Saya sering kayak gitu beli di pasar. Ya, misalnya ada ayam, ini dijajar-jajar. Saya bilang yang ini sama kok Bu. Ya, aku maunya yang ini. Nggak bisa kamu maksa saya yang mau beli. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau memang sama prestasinya, ya silakan kreditur yang milih, bukan debitur yang memilihkan.
Itu namanya perikatan manasuka. Silahkan Ibu pilih saja mana yang Ibu mau. Kalau sudah disilahkan, jangan saya mau beli daging yang ini Mas, daging sengkel. Ini juga sengkel Bu, oh ya. Tapi saya maunya yang ini. Sama aja kok Bu, dia belah juga yang itu nggak boleh. Ya, yang berhak bebas memilih itu adalah krediturnya. Ada sih beberapa pilihan yang debitur sajikan. Tadi contohnya ya, misalnya ruko. Ini ada 5 ruko. Silakan Bapak pilih mau yang sebelah mana dengan harga yang sama. Tapi ini sama kok Pak, fasilitas yang ada silakan ditengok sama. Begitu udah ini, dipaksa harus yang kanan saja Pak, karena yang ini ya nggak bisa gitu. Itu namanya maksa. Ya, itu contohnya. Ya, nanti Anda bisa cari contoh-contoh sendiri ya. Nanti ujian itunya Ibu kasih soalnya suruh kasih contoh-contoh, enggak boleh sama. Coba bocorin aja soalnya, ya, enggak boleh sama. Kalau sama, dua-duanya kena dis. Perikatan dengan ancaman hukuman 1304. Alexandro. Baik, Bu. Ya. Silakan Alexandro. Dibaca pasalnya. Pasal 1304, perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan atau suatu perikatan yang mewajibkan melakukan sesuatu jika ia tidak melaksanakan hal itu. Ulanginlah. Kan udah dibilang baca pasal itu, coba latihan baca pasal. Pasal 1304 isinya ialah Pasal 1304, perjanjian hukuman adalah suatu perjanjian yang menempatkan seseorang sebagai jaminan pelaksanaan suatu perikatan yang mewajibkan melakukan sesuatu jika ia tidak melaksanakan hal itu. Oke, bisa dibayangkan atau bisa dikasih contoh? Bahwa yang dimaksud ancaman hukuman di sini adalah bahwa dalam sebuah perjanjian ketentuan mengenai prestasi dapat disertai ancaman ganti kerugian jika prestasi pokok tidak dilaksanakan. Ya, kalau perdata nggak ada hukuman badan ya. Kalau ancaman hukuman artinya ganti kerugian gitu. Itu perdata ya. Nah, jadi kita melakukan perjanjian ini, tapi kita tunda misalnya, ini bisa kolaborasi juga. Nanti realisasinya di minggu depan. Nah, kalau kamu nggak merealisasikan minggu depan, tanggal sekian, minggu depan itu harus disebut ya tanggalnya ya. Kalau perjanjian harus jelas betul. Hari Senin pukul 9, barang harus sudah sampai di rumah. Kalau enggak, maka Anda ganti kerugian. Sekian, 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 sekian. Oke, Pak. Nah, kalau sudah oke, ya sudah. Kalau dia tepat jam 9 atau sebelum jam 9, ya oke. Kalau dia lebih, berarti ancaman hukuman untuk mengganti kerugian tadi bisa disertai dengan realisasi dari pelaksanaan perjanjian. Itu namanya perikatan dengan ancaman hukuman. Nah, jadi ancaman hukuman bukan, kalau kamu nggak berprestasi, saya minta nanti polisi menghukum kamu, enggak. Kalau pidana bukan, enggak pakai hukuman badan ya. Jadi disertai dengan yang namanya hukuman itu ialah penggantian kerugian gitu ya. Saya minta baju, misalnya minta kirim baju busana muslim dengan bahan rayon misalnya ya, warna hitam putih. Nah, kalau warna nggak hitam nggak putih, kamu salah, bahannya tidak rayon, kamu harus mengganti kerugian meskipun kamu sudah kirim. Ya, satu saja misal putih itu putih apa? Putih betul apa putih OB? Putih gading? Itu juga harus jelas ya. Kalau prestasi itu harus jelas betul. Objek itu harus jelas betul. Kalau ngomong putih, putih apa itu? Putih itu macam-macam gitu. Nah, itu ya, itu perikatan dengan ancaman hukuman. Yang dimaksud adalah
penekanan jenis prestasi disertai dengan apabila Anda tidak berprestasi, maka saya minta ganti kerugian. Apabila salah, apabila telat, nah, itu bisa, gitu ya. Nah, itu namanya perikatan dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 1304. Ya, nah, sekarang itu jenis-jenis perikatan ya tadi ya, macam-macamnya perikatan. Ada perikatan bersyarat. Halo? Yang perikatan tanggung-menanggung dan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi belum dijelaskan, Ibu. Ya, yang tanggung-menanggung dan tidak dapat dibagi itu ialah itu tadi ya berdasarkan jumlah debitur. Ya, satu berdasarkan jumlah debitur. Di sini tidak ada penjelasannya ya. Atau ada? Atau kelewat ini? Nah, ini dia. Tanggung-menanggung itu debiturnya ya, debiturnya lebih dari satu. Itu bisa namanya perikatan dengan tanggung-menanggung yang bersifat pasif. Kalau debiturnya yang lebih dari satu. Kalau krediturnya yang lebih dari satu, maka itu namanya tanggung-menanggung yang bersifat aktif. Contoh, saya kreditur. Ya, menghutangkan kepada Anda ketua kelas dan wakilnya. Nih, Stephen, saya kasih kau untuk membeli buku karena nggak bisa beli buku misalnya ya. Nggak bisa beli buku, Ibu pinjemin duit sama wakilnya juga misalnya. Nah, berduaan saya kasih pinjemin misalnya untuk beli buku-buku selama 1 semester, misalnya berduaan 1 juta misalnya. Atas nama Stephen dan wakil. Ya, ini yang debiturnya yang 2 nih, yang pasif. Terus pada saat yang diperjanjikan, Stephen udah bayar nih Bu, 1 juta. Atau yang satu nggak bisa bayar. Pada saat yang ditentukan yang satu nggak bisa bayar. Ya sudah, saya bayar dulu semua 1 juta. Yang satu ini menanggung utang yang satu. Tadinya harusnya 500 aja tuh Stephen bayarnya. Tapi karena berdua dia harus bayar 1 juta karena temennya belum bisa bayar, belum dapat uang kiriman. Nah, itu namanya tanggung-menanggung. Apakah Stephen harus menanggung yang 500.000 itu? Enggak. Stephen nanti punya tagihan kepada temennya. Itu namanya perikatan dengan tanggung-menanggung yang bersifat pasif. Ya. Bisa seperti itu. Tanggung-menanggung atau tanggung renteng namanya ya. Itu kalau 2, kalau 5 misalnya debiturnya bisa juga. Kebetulan sudah jatuh tempo ditagih, yang lain nggak bisa bayar. Ya sudah, 1 aja dulu yang bayar karena yang 1 yang punya uang. Menanggung yang 4 lainnya misalnya. Nah, nanti yang 1 yang menanggung ini dia punya hak tagih kepada yang 4 lainnya, itu urusan dia dengan yang 4 kawannya itu gitu. Itu namanya tanggung menanggung yang pasif ya. Nah, sekarang tanggung menanggung yang bersifat aktif itu kalau krediturnya yang 2. Ya, jika salah satu kreditur telah menagih kepada debitur dan debitur telah membayar, maka kreditur lainnya tidak boleh lagi menagih. Sama baik dengan yang tadi. Kalau krediturnya misalnya Ibu sama Pak Naryo, nah udah uang saya dan uang Pak Naryo dipinjamkan ke mahasiswa hukum perikatan untuk beli buku dulu misalnya. Krediturnya Ibu sama Pak Naryo, nih duit saya sama duit Pak Naryo nih, anak-anak nggak pada bisa beli buku misalnya, atau nggak pada bisa bayar UKT misalnya. Caicanya Ibu orang kaya, Caica ya. Bayarin semua yang nggak bisa bayar UKT itu. Nah, terus misalnya yang ini yang mengambilnya ini
debiturnya ini yang mengatasnamakan temannya misalnya satu aja lah, nggak usah rame-rame amat. Tapi krediturnya 2 misalnya. Atau saya berdua menanggung satu mahasiswa misalnya. Karena nggak bisa beli buku, nggak bisa bayar UKT. Oke deh, saya sama Pak Naryo gotong royongan. Nanti kalau saya sudah menagih, Pak Naryo nggak boleh nagih lagi. Udah dong. Jadi bayar 5 juta ke Bu Kingkin. Pak Naryo nggak bisa nagih lagi sama misalnya si Rina. Misalnya si Rina itu yang utang gitu ya. Itu nggak bisa nagih lagi. Udah. Nah itu namanya perikatan tanggung-menanggung. Ya. Atau disebut juga dengan nama yang lebih populer itu tanggung renteng. Ya, tanggung renteng. Nah ini akan terjadi misalnya kalau dalam perusahaan itu dalam bentuk firma. Dalam bentuk firma itu kadang-kadang itu perusahaannya menghadapi tagihan dari pihak lain, satu sekutu firma membayar, selesai. Nanti yang satu sekutu ini punya hak tagih kepada sekutu-sekutu lainnya. Krediturnya nggak bisa menagih kepada firma-firma lainnya, gitu ya. Kepada sekutu-sekutu lainnya nggak bisa. Nah ini contoh-contoh dari perikatan tanggung renteng, ya, atau tanggung menanggung. Lihat di pasal 1278, 1280. Ya, perikatan tanggung renteng. Kalau lu ngutangin sama orang satu, berdua ngutangin orang satu, maka kalau yang satu udah nagih, udah dapet, ya udah gitu ya. Jangan ditagih lagi dong gitu. Utang 5 juta, kalau yang satu nagih lagi jadi bayar 10 juta, enggak gitu. Begitu juga ini ya. Kalau debiturnya ya, salah satu debitur sudah membayar, ya udah nggak bisa lagi ditagih dengan debitur lainnya. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi artinya sifatnya dapat dibagi-bagi atau didasarkan pada sifat barang yang menjadi objek perjanjian. Maksud perjanjiannya apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Kepada objeknya, apakah itu bulat harus diserahkan seperti itu, ataukah sebagian bisa dibayar nanti, ataukah sebagian bisa diserahkan sekarang. Nah itu namanya perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi tergantung dari objeknya atau sifat barangnya. Ya, kalau Anda beli komputer kan nggak bisa dibagi-bagi, harus satu perangkat gitu, namanya komputer satu ya harus semua, gitu ya, nggak bisa dipretelin. Kecuali kalau Anda beli spare part-nya beda lagi. Tapi kalau namanya beli judul komputer ya harus komputer judulnya, gitu. Beli kulkas, dikasih dulu badannya, bisa nggak itunya nanti aja, rak-rakannya tuh nanti aja misalnya, nggak bisa. Ya, jadi sifat barangnya, kalau sifat barangnya bisa dibagi kayak beras misalnya, oh diantar dulu 20 kilo, yang 50 kilo besok, atau 100 kilo dulu ya Bu, karena ini berasnya lagi stoknya habis, yang 10 kilo besok pagi, itu namanya sifat barangnya bisa dibagi. Ya. Tapi kalau Anda beli baju dalam jumlahnya itu bisa dibagi. Tapi kalau baju dalam bentuknya nggak bisa dibagi, kasih dulu tangannya, kasih besok badannya. Ada kan penyiar TV juga pakai baju belum lengkap, tangannya masih belum dijahit satu, nggak lengkap. Nah itu tergantung sifatnya, apakah si barang objek itu bisa dibagi atau tidak dapat dibagi. Jadi ini akan digunakan pada perikatan-perikatan, kalau mau perikatan yang dapat dibagi, objeknya bisa dibagi, ya asal sepakat saja ya nggak masalah gitu ya. Asal jangan main paksa. Pokoknya kalau perikatan itu dengan dasar perjanjian apapun tidak boleh ada paksa. Ya, oleh sifatnya tidak dapat dibagi ya jangan dipaksa dibagi lah. Bu, CPU-nya nanti ya Bu, ininya dulu, badannya dulu. Nah, gimana ini? Sepotong-sepotong. Ya, nah itu maksudnya dari perikatan yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi adalah tergantung kepada objeknya. Ya. Sekarang berakhirnya perikatan, loh ini kok udah di sini.
Hapusnya perikatan, ada beberapa cara tentang hapusnya perikatan, nanti bisa dibaca di pasal 1381. Ya. Itu ada karena pembayaran, jelas ya, kalau sudah bayar, selesai. Ya. Atau penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Mau dibayar nggak mau, ya udah ini gue titipin dulu. Ya, karena nanti kalau saya bawa pulang lagi, uangnya bisa kepakai yang lain gitu ya. Karena pembaharuan hutang, ini kita lihat satu-satu ya. Pembayaran utang, yaitu utang dibayar dan benda diserahkan, kayak jual beli gitu ya. Jual beli itu realisasinya adalah ketika pembayaran dilakukan, baru barangnya itu diserahkan. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan. Contoh, debitur menawarkan pembayaran melalui notarisnya atau jurusita pengadilan. Misalnya habis sidang nih, dia punya kena hukuman yang harus membayar penggugat misalnya. Ketika mau dibayar, tergugatnya yang belum mau, apapun alasannya lah gitu ya. Maka bisa saja si penggugatnya menitipkan pembayaran itu kepada jurusita atau kepada notaris yang dia pakai tadi. Simpen dulu, nanti kalau tergugatnya sudah, misalnya tergugat lagi sakit, atau tergugatnya lagi pergi, atau tergugatnya lagi apa gitu kan, bisa saja Bu, commute Bu. Maaf Bu, masih commute Bu, ibunya. ini tadi Bu Nila nelpon. Ngapain nelpon orang kita lagi kuliah? Kemudian novasi ya. Oke, saya ulangi. Novasi ialah mengganti utang lama dengan utang yang baru. Penggantian ini itu adalah bisa penggantian debiturnya, bisa penggantian krediturnya. Misalnya yang tadi saya kasih contoh. Kalau saya sebagai debitur misalnya punya utang di bank, udah lama nih nggak lunas-lunas, PNS kan selalu utang katanya gitu ya ASN. Kalau buat alhamdulillah ya, bukan sombong. Semenjak jadi ASN, alhamdulillah saya belum pernah menggadaikan SK sebagai ASN untuk pinjaman uang. Alhamdulillah itu ya. Tapi seandainya saya nggak mau si besok lusa juga gue punya utang sama bank, nggak mau ya. Tapi seandainya saya punya utang di bank, itu akan dalam perjanjiannya 5 tahun misalnya. Saya ambil rumah gitu ya. Anak-anak waktu itu masih kecil misalnya, atau 10 tahun atau 15 tahun. Ketika itu anak-anakku masih kecil misalnya. Saya debitur bank A misalnya. Nah, kemudian sekarang anak saya udah ada yang jadi dokter misalnya. Berapa utang mama emang berapa sih di bank gitu. Tinggal berapa, hitung-hitung. Bisa saja posisi saya sebagai debitur itu digantikan oleh anak saya yang memang juga misalnya ASN. Gitu. Nah, itu namanya penggantian posisi hutang, tapi dengan cara
penggantian debiturnya. Ya. Bisa juga penggantian krediturnya. Misalnya banknya itu udah dibeli dengan bank lain. Nah, itu krediturnya yang diganti. Ya, jadi misalnya diakuisisi atau merger atau apalah namanya, sehingga kepemilikan bank di mana tempat saya meminjam itu sudah dimiliki oleh pihak lain. Nah, sekarang krediturnya ganti. Nah, itu juga inovasi yang disebut dengan inovasi subjektif aktif. Tentu saja dengan pemberitahuan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak itu pasti. Ya. Nggak bisa nggak ada pemberitahuan gitu ya, tahu-tahu debiturnya ganti gitu, nggak bisa juga gitu ya. Itu harus kesepakatan ulang. Kompensasi yaitu utang piutang debitur secara timbal balik, kalau namanya kompensasi ya. Jadi misalnya A utang kepada B 5 juta. Ya, Tina utang kepada Tini 5 juta. Ternyata sebelumnya Tini punya utang 4 juta. Jadi Tina tinggal bayar 1 juta dong. Lu kan pernah punya utang gua 4 juta. Karena ditagih lama banget, akhirnya Tina pakai siasat. Aku pinjem dong, aku lagi kepepet nih. Misal aku pinjem 5 juta. Kasih sama dia 5 juta. Dia pinjemnya udah lama tuh, si Tininya udah lama pinjem 3 juta atau 2 juta atau 4 juta misalnya. Nah, itu bisa dikompensasikan ketika Tina mau bayar utang sama Tini, hitung ya, aku punya utang 5 juta, tapi kau juga punya utang 3 juta ketika itu kepadaku 3 tahun lalu. Jadi aku tinggal berprestasi 2 juta. Itu namanya kompensasi hutang. Kalau itu dilakukan, maka berakhirlah perikatan. Ya. Kemudian ada percampuran hutang atau konfusio. Ya. Kreditur debitur jadi satu. Ya, kedudukan kreditur dan debiturnya jadi satu. Ini contohnya yang sederhana aja lah, yang kayaknya kamu bisa menangkap gitu ya. A sebagai ahli waris, ahli waris itu ke bawah ya. Mempunyai utang dengan B sebagai pewaris. Ya. A sebagai ahli waris mempunyai utang kepada B sebagai pewaris. Lalu A meninggal dunia dan B menerima warisan termasuk utang atas dirinya. Kebalik deh kayaknya ABC-nya nih. A sebagai ahli waris taruhlah anaknya gitu ya. Mempunyai utang kepada B sebagai pewaris. Pewaris itu orang tuanya, bapaknya misalnya. Lalu A meninggal, anaknya meninggal. Dan B menerima warisan. Oh, salah ini. Ya. Yang meninggal pewarisnya, kalau yang meninggal pewarisnya ya. Jadi yang meninggal misalnya adalah B. Ya. A menerima warisan termasuk utang-utang atas dirinya. Ya, itu namanya percampuran utang atau konfusio. Ini salah A dan B-nya nih. Dibalik aja, dibalik ini sebagai pewaris, yang meninggal ini B. A menerima warisan termasuk utang atas dirinya. Nah, dia punya utang sama bapaknya 50 juta. Mau beli rumah, udah kawin, nggak punya duit. Pinjam dulu Pak, 50 juta misalnya. Dikasih sama bapaknya 50 juta. Nah, udah gitu. Udah nantilah. Urusan itu. Lalu B, tadi. A sebagai ahli waris mempunyai utang. Ini anaknya ya. Anak punya utang sama orang tuanya. Lalu orang tuanya itu sebagai ahli waris meninggal. Lalu kalau ahli waris pewaris meninggal kan ahli warisnya menerima warisan. Warisan itu adalah termasuk tadi dia punya utang sama bapaknya itu, ya udah lu udah punya utang 50 juta, harusnya dapat 100 juta, kalau saudaranya banyak berarti lu dipotong dulu 50 juta, itu namanya percampuran hutang.
Yang lain-lain dapat misalnya 75 juta, dia udah diambil duluan 50 juta punya utang. Berarti dia tinggal dapat 25 juta, yang lain dapat 75 juta misalnya. Nah, itu kira-kira seperti itu ya contohnya. Nah, nanti kamu bisa membayangkan dan bisa membuat contoh-contoh lainnya. Kemudian pembebasan hutang. Kreditur dengan tegas setelah menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi. Ini kayak gimana ya, kayak hadiah gitu ya. Orang utang nggak bisa bayar-bayar, ya udah ditagih, udah capek. Dalam Islam juga kan seperti itu ya, harus ada ikrar. Harus ada ikrar kalau memang kita mau membebaskan dia, ucapkan. Karena kalau tidak diucapkan, berarti dia masih terikat utang dengan kita. Ya. Udah, karena kamu sudah ditunggu sekian tahun, ternyata kamu nggak mampu untuk membayar, maka udah kamu nggak usah pusing untuk membayar, saya bebaskan saja hutang. Ya kalau yang krediturnya membebaskan, kenapa tidak gitu kan gitu. Ya silahkan saja. Tapi baik dalam hukum agama pun memang itu harus diucap, dan ternyata secara perdata barat pun ada istilah pembebasan hutang. Secara tegas krediturnya menyatakan bahwa dia tidak menghendaki lagi debitur itu untuk berprestasi. Atau ada lagi musnahnya barang yang terutang. Nah, ini kalau kondisi overmah ya, nanti kita jelaskan secara khusus tentang overmah. Objeknya musnah, ya. Mau nyerahin kayu dari Kalimantan mau dibawa ke Lampung, atau dari Jepara, kayu jati mau dibawa ke Lampung, tahu-tahu gudangnya kebakaran. Habis semua barang yang mau dikirim itu. Kalau sudah seperti ini, di luar kemampuan para pihak, kondisi overmah. Kalau sudah seperti itu, ya nggak bisa lagi realisasi. Kalau sudah terlanjur dibayar, Bu, ya uangnya dipulangin. Dan yang pembelinya nggak bisa macam-macam karena itu overmah. Kondisi yang tidak di luar kehendak kedua belah pihak. Kondisi di luar kehendak dua belah pihak. Itu namanya musnahnya barang yang terhutang. Tapi bukan dimusnahin ya, bukan dihilangin ya, gitu. Karena dia mau berbuat dengan itikat buruk, itu bukan itu maksudnya. Kalau overmah itu ialah suatu kondisi di mana kedua belah pihak yang terlibat itu sama sekali tidak menduga atau tidak mengharapkan itu terjadi. Itu overmah. Ya, atau bahasa satunya lagi force majeure. Ya, kalau force majeure itu ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat tidak tetap. Ini yang dimaksud adalah yang bersifat tetap. Hilang, nggak bisa. Tsunami, kayak mana kalau tsunami semua orang aja mati banyak, apalagi barang kan gitu. Mana mau berprestasi? Maka itu musnahnya barang yang terhutang, menjadi hapuslah perikatan itu. Ya, pembatalan. Nah, kalau pembatalan ini tergantung dari syarat yang dipenuhi atau tidak dipenuhi, pasal 1320. Ya, kalau yang tidak dipenuhi itu adalah syarat subjektif, misalnya orangnya nggak sepakat, misalnya orangnya tidak cakap, maka salah satu pihak lainnya dapat melakukan pembatalan terhadap perjanjian yang mereka sudah sepakati. Ya, yang mereka sudah sepakati. Ya, Eka Maria, Anda nggak kemana ini? Nggak ada nih, Eka Maria. Oke, itu adalah beberapa hal yang membuat perikatan itu menjadi hapus. Tadi berlakunya syarat batal. Tadi udah ya penjelasan. Kalau terjadi ini, maka perjanjian nggak jadi. Kemudian itu terjadi, maka hapuslah perikatan yang sudah digadang-gadang akan direalisasi. Ya, berlakunya syarat batal. Kalau syarat batal itu sudah syarat batal itu ternyata terjadi, maka perikatan yang sudah akan direalisasi itu menjadi hapus. Atau daluarsa. Daluarsa itu lewat waktu. Ya.
lewat waktu itu jika ada alas hak, dan kalau 30 jika alas hak ada, aduh kok susah ngomongnya. Kalau dia untuk memperoleh hak milik itu 20 tahun ya, alas haknya ada ya. Kemudian kalau tidak itu maka 30 tahun tanpa alas hak. Tanpa alas hak, lu jual barang tapi nggak ada alas haknya misalnya. Maka kalau Anda menempati rumah, menempati tanah biasanya, tanah yang tidak bertuan, kemudian ditempati, ya kan Anda nggak ada alas haknya. Bukan dapat beli, bukan dapat waris, itu alas hak namanya. Ya, bukan pula dapat hibah. Pokoknya Anda nungguin aja di situ. Tiba-tiba Anda butuh uang, Anda mau jual, tunggu dulu dong, 30 tahun dulu, baru Anda bisa tuh ngurusin itu menjadi bahwa Anda sudah menempati selama 30 tahun itu, dan itu bisa Anda lepas pada pihak lain dengan apa ya, dengan alas haknya itu menempati tanah tak bertuan ini tadi. Kalau belum 30 tahun ya nggak bisa. Ya, tapi kalau barang yang dengan alas hak, misalnya dapat warisan, dapat apa gitu ya, dapat hibah, misalnya itu ada alas haknya, itu 20 tahun ininya. Oke, sekarang oke, sampai situ paham nggak? Sebelum saya lanjut ke prestasi dan wan prestasi, selesaikan hari ini. Tentang Bu, jenis perikat. Ya, Bu. Ya. Nama saya Dikiri Nugroho dengan NPM 2012-01-074. Izin bertanya soal musnahnya barang terutang. Kalau misalnya ada suatu misal A itu pesan genteng kepada B. Nah, pada saat mengantarkan genteng itu menggunakan truk, namun karena supirnya yang ugal-ugalan, jadi akhirnya truk tersebut terguling. Nah, itu termasuk musnahnya barang terutang atau overmatch atau kelalaian ya, Bu? Kelalaian. Bukan yang dimaksud itu bukan overmatch itu. Ya, kurang kehati-hatian. Hati-hati itu adalah sesuatu yang harus diprediksi, bahwa gua kalau jalan ke sini jalanannya licin, harusnya begini, harusnya begono, itu namanya bisa diprediksi, ya. Kalau tidak hati-hati bisa terguling. Itu bisa diprediksi. Itu tidak termasuk ke dalam overmatch. Ya. Lalu bagaimana tanggung jawab bos itu yang nganterin? Kenapa ini pakai supir yang kurang hati-hati? Tetap harus dilakukan pengantaran genteng itu ngulang. Paham? Paham, Bu. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Jadi itu kondisinya bisa diprediksi. Kalau kita mau ngantar itu, misalnya kita mau ngantar barang ya, udah tahu mau ngantar beras, cuacanya agak tidak baik, berasnya itu tidak ditutup plastik. Bak mobil baknya itu dibiarkan terbuka. Hancur itu beras kena hujan. Apakah ini musnahnya barang yang terutang? Enggak. Bukan itu, gitu. Jadi suatu kondisi overmatch. Overmatch itu ialah suatu kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui dan di luar batas kemampuan mereka bahwa itu akan terjadi. Tapi kalau dia menyangkut kehati-hatian, mah ya salah lah, gitu ya. Tidak bisa masuk kelompok itu. Baik, ada pertanyaan lain? Paham ya yang bertanya tadi? Paham, Ibu. Ya, yang lain, monggo silakan. Sebelum saya membuka layar untuk yang prestasi. Kalau bisa dipahami ya alhamdulillah, tapi kadang-kadang diamnya itu ada dua masalah ya, ada masalah nggak ngerti, ada masalah nggak ngerti banget gitu. Saya berharapnya ngerti banget gitu. Baik ya. Ibu izin bertanya. Ya, sebutkan aja namanya. Nama saya Anissa Reswari dengan NPM 20. Yang jelas, nyebutin nama sendiri aja nggak jelas. Yang jelas namanya siapa, pelan-pelan. Nama saya Anissa Reswari dengan NPM 2012011239. Sebelumnya izin bertanya, Bu, dalam perikatan Manasuka itu apakah prestasinya ada ketentuannya ya, Bu? Apakah prestasinya itu harus senilai atau bagaimana? Iya, jelas harus senilai lah. Jelas.
Jelas tadi saya contohkan misalnya objeknya itu ruko itu sama fasilitasnya 3 lantai, keramik bawahnya sama, nilainya pasti harus sama. Ya, kalau nilainya nggak sama ya nggak mau krediturnya. Cuma tinggal milih sesuai selera, misalnya tempatnya kan kalau ruko misalnya ada 5, nah 1, 2, 3, 1 sebelah kanan, 1 sebelah kiri. Biasanya ada orang yang hobinya mepet aja sebelah kiri, ada orang yang hobinya tengah misalnya. Itu ya, jadi yang bertanya yang pasti objeknya itu harus sama ya. Cuma ada 2 alternatif pilihan gitu atau lebih dari itu. Silakan saja dipilih oleh krediturnya, tapi debiturnya nggak boleh maksa. Kalau objeknya tidak sama, ya menjadi nanti kalau gimana debiturnya kasihan kalau objeknya tidak sama terus ambil harganya ambil yang kualitasnya lebih bagus, ya debiturnya kasihan. Coba kamu beli di Chandra atau di toko-toko 3, beli 1 dapat 3. Harganya yang mana, Mbak? Harganya yang paling mahal. Karena udah dihitung kalau harga yang paling mahal itu diambil pasti bisa untuk membeli 3 barang ini gitu. Oke, Anda pilih saja 3 barang yang mana mau diambil, tapi nanti menghitungnya adalah harga yang paling tinggi. Nah, itu penjual kan nggak mungkin ini ya, gitu. Nggak mungkin kalah berhitung. Nah itu ya, jadi Anda dikecoh saja, beli 1 dapat 3 gitu. Yang satu harganya 20.000, yang satu harganya 50.000, yang satu harganya 120. Anda tertarik nih, waduh ini 120 nih, dapat 3 nih. Ternyata harus dicampur, kemudian harganya itu diambil harga yang paling tinggi. Gitu. Terus dicampur. Nah itu ya. Oke, yang bertanya? Yang bertanya bisa diterima? Izin menambahkan ya Bu, soalnya kan di praktik di masyarakat itu banyak orang yang berhutang, tapi karena hutangnya terlampau besar gitu, dan orang yang menghutangi itu bilang kalau yaudah nggak usah bayar hutangnya, tapi nikahin anak kamu sama anak saya, atau serahin motor atau mobil kamu gitu ya. Itu bisa dikatakan sebagai perikatan manasuka? Itu namanya perikatan memaksa. Itu bukan perikatan manasuka ya. Kamu nggak bisa bayar, ya udah deh kamu kompensasi ya, kompensasi. Nikahin aja darah anak kamu sama anak kita, berbesanan aja udah lebur tuh utang. Kompensasi dong nilai utang sama anaknya. Anaknya disamakan dengan nilai utangnya gitu. Itu tergantung ya, tergantung mau apa enggaknya itu yang menafsirkan. Tapi yang pasti kalau hak itu kan hak memilih krediturnya. Kalau itu kan kesepakatan lain, bisa lebih dekat ke kompensasi malah, gitu ya. Pertukaran utang, udah saya bebaskan tapi ada tapinya gitu. Kalau bebas murni kan saya bebaskan saja Bu, karena Ibu sudah saya tunggu 5 tahun tidak bisa membayar. Jadi udahlah saya ikhlasin. Gitu. Tapi kalau ada koma atau tadi masuk dalam perikatan bersyarat. Kalau 2 tahun nggak bisa bayar, nanti prestasinya, syaratnya, realisasinya itu adalah ditukar dengan misalnya. Nah, itu bisa jadi malah menjadi perikatan bersyarat atau bisa jadi menjadi perikatan kompensasi gitu ya. Nah, yang Anda tanya tadi kan perikatan manasuka. Perikatan manasuka itu kan menyiapkan objeknya yang menjadi objek perikatan, krediturnya memilih gitu. Tapi tidak boleh dipaksa. Tadi tidak boleh dipaksa gitu ya. Baik krediturnya memaksa maupun debiturnya. Udah ini aja lah, ini aja bagus ini. Saya suka marah itu sama pedagang. Ya kalau bagus ini dan ini sama, saya minta yang ini. Itu namanya dialternatifkan suruh pilih, tapi kita nggak boleh milih. Itu kan maksa namanya. Ya itu memang iya suka terjadi itu dalam adat ya. Dalam adat-adat orang zaman dulu ya, orang tuanya nggak bisa bayar utang, anak gadisnya suruh nikahin jadi istri ke-10 misalnya. Aduh kasihan banget itu gitu ya. Dikorbankan. Oke, yang bertanya bisa? Jelas Bu, terima kasih.
Iya, objeknya beda lah itu ya. Bisa jadi dia malah menjadi perikatan bersyarat, bisa jadi dia kompensasi gitu ya. Kalau pembebasan hutang ya enggak, kalau bebas hutang itu murni. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak saya segera masuk ke perikatan ke prestasi dulu ya. Saya masuk ke prestasi dulu. Saya nanti waktu kuis enaknya bahannya sudah selesai sampai sini. Kita akan bicara soal prestasi dan bentuknya, wan prestasi dan akibat hukumnya, ganti kerugian karena wan prestasi dan keadaan memaksa. Nah, ini tadi keadaan memaksa ya. Wan prestasi dan wan prestasi rasa-rasanya sudah sedikit banyak sudah saya suka ulang-ulang ya. Saya kasih tahukan dengan Anda bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan itu namanya prestasi. Objek daripada sebuah perjanjian itu apa yang harus dipenuhi? Itulah prestasi. Kalau kita kan sering dengar dalam istilah hari-hari kan prestasinya bagaimana di Unila, di Fakultas Hukum. Nah, prestasi dalam hukum itu bukan itu maksudnya. Ya, prestasi dalam hukum perdata itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Itu prestasi. Kalau dia tidak memenuhi kewajiban, dia namanya wan prestasi. Ya. Nah, selalu disertai dengan tanggung jawab. Kewajiban dengan tanggung jawab. Lu kalau kewajibannya nggak dilakukan, akibat hukumnya itu namanya tanggung jawab. Kamu harus begini, begini, begini. Itu tanggung jawab. Ya. Prestasi adalah sebuah kewajiban. Kalau kewajiban itu tunggu kesadaran kalau dalam perdata. Tunggu kesadaran dari masing-masing pihak, sukarelanya dari masing-masing pihak. Kalau tidak, maka bisa dituntut tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab untuk prestasi yang utama ialah pasal 1131, 1132. Coba baca 1131, 1132, 1131 dulu. Mana nih? Windy, 1131. KUH Perdata. Baca, Win. Ayo, Win. Dibaca. Windy, nggak punya ya bukunya? Iya, Ibu. Nah, ya Ibu, satu kali ya, Win. Nanti minggu depan kok saya panggil lagi. Windy. Masih belum punya juga. Maaf, Ibu, sudah. Apa kamu? Dari mana? Dari buku, dari Google, atau dari mana? Kamu nggak punya kan? Dari aplikasi, Bu. Nggak usah. Saya maunya kamu pegang kitabnya. Yoswira Ayu Lestari. Oke. Baca 1131. Pasal 131, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Ulangin lagi. Pelan-pelan. Pasal 1131, segala KUH kebendaan. Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata, segala kebendaan si berutang, baik yang Mama, bergerak titik, tunggu dulu. Segala kebendaan si berhutang, terus? baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, Baik bergerak maupun yang tidak, baik yang sudah ada
baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian Baik hari. yang sudah dia punyai maupun yang akan dia punyai, misalnya durennya baru akan berbuah 6 bulan lagi. Terus Menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. menjadi tanggungan. Nah, ya. Menjadi tanggungan atau menjadi jaminan. Ini jangan sampai enggak tahu jadi sarjana hukum black. Ya. Mulut jurusan pidana serah. Yang penting perdatanya nih ada kewajiban berprestasi yang disertai dengan tanggung jawab. Secara umum, tanggung jawab itu diatur dalam 1131, 1132. Itu jaminan hutang-hutang debitur. Kalau dia tidak membayar atau tidak membayar hutangnya, maka semua benda kepunyaannya baik yang sudah ada maupun yang belum ada itu menjadi jaminan hutang-hutang pribadinya. Itu secara umum begitu ya. Kalau tidak diperjanjikan ada jaminan khusus. Nanti ada lembaga apa mata kuliah lembaga jaminan itu adalah gitu. Ya. Jadi kalau Anda punya utang sama orang, Anda nggak bayar, apa yang Anda punyai itu menjadi jaminan prestasi Anda tuh. Anda punya utang 10 juta, tapi Anda punya motor, punya mobil di rumah. Nah itu menjadi jaminan hutang Anda. Walaupun Anda nggak ngomong ya, kalau aku nggak bayar, nanti aku kasihin motor Anda nggak perlu ngomong gitu. 1131 menjamin pihak kreditur apabila debiturnya itu tidak membayar, maka itu bisa diambil sebagai bentuk pertanggungjawabannya. 1132. Wahyu 1132. Wahyu Yuliansa. Baik, Bu. Ya. Pasal 1132 KUH Perdata. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya. Pendapat penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing. Kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Ya. Jadi kalau Anda punya barang apa, terus kreditur Anda ada 5, misalnya Anda ini tukang utang, sama utang, sini utang, sama utang. Ada 5 misalnya yang punya tagihan kepada Anda, maka semua benda-benda yang Anda miliki itu secara umum menjadi jaminan semua orang itu tadi, yang 5 itu tadi. Dibayarkan sesuai proporsional utangnya. Dibayar bersama-sama, kecuali ada hal-hal yang bisa mendahulukan salah satu di antara yang lainnya. Misalnya krediturnya itu kreditur preference harus diutamakan, kreditur yang utama. Nah, itu nanti panjang ceritanya di dalam lembaga hukum jaminan. Tapi yang pasti dalam kaitannya dengan prestasi, ya, dengan prestasi yang harus dilakukan oleh debitur itu punya jaminan secara umum ya, secara umum. Jaminan khusus nanti ada lagi. Secara umum jaminan itu jaminan terhadap hutang-hutang debitur diatur dalam 1131, 1132. Bahwa apa yang ia miliki itu menjadi jaminan bagi hutang-hutangnya. Kepada siapa? Kepada semua krediturnya. Krediturnya ada 10, ya udah 10. Hartanya nggak cukup untuk bayar 10 kreditur, ya dibagi-bagi sesuai proporsinya saja dulu. Yang masih belum terbayar ya tetap menjadi tagihan. Gitu. Nah itu pengertian prestasi dan tanggung jawabnya. Ya. Tanggung jawab apabila prestasi itu tidak diwujudkan. Nah, yang ini kemarin sudah saya jelaskan, prestasi itu merupakan objek perikatan yang bisa dinilai dengan uang. Ya. Bisa kita memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Memberi sesuatu tadi, kasih barang, kasih uang, jual beli. Berbuat sesuatu, buat lukisan, bayar.
tidak berbuat sesuatu. Apa? Pokoknya dengan perjanjian ini, Anda saya minta tidak melakukan penjualan barang ini. Itu namanya tidak berbuat sesuatu. Atau kemarin contohnya, yang bukan dalam bidang harta kekayaan perikatan misalnya. Bukan perikatan yang kita maksud. Misalnya orang depan rumah nggak boleh ngunci pagar semua sehingga orang belakang nggak bisa akses keluar. Emang orang mau makan gimana? Gitu. Nah, ini semua diatur dalam pasal 1234 tentang jenis-jenis prestasi. Ya, bisa memberi sesuatu, bisa berbuat sesuatu, bisa tidak berbuat sesuatu. Ya. Kemudian ada memberi sesuatu, nanti Anda lihat ya di pasal 1235, menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditur. Contoh, sewa menyewa, pinjam pakai. Penyerahan kekuasaan nyata dan penyerahan hak milik atas benda, jual beli, hibah, tukar menukar. Maksudnya yang kalau penyerahannya itu secara nyata dengan menyerahkan hak milik dan bendanya, contohnya jual beli. Jual beli itu tujuannya mengalihkan hak milik. Kalau sudah dijual, dikasihin ke temenmu, ya itu sudah haknya dia, hak miliknya dia. Karena tujuan jual beli itu peralihan hak milik. Hibah itu juga peralihan hak milik. Udah dikasihin, Anda masih, nah kalau udah dikasihin, udah dihibahkan, ya sudah, itu bukan hak Anda lagi. Mau diapain sama yang nerima hibah? Kecuali tadi dengan syarat, tapi tidak boleh dibeginikan, beginikan ya. Nah, itu lain lagi. Gitu ya. Itu ya. Itu perikatan dengan prestasi untuk memberi sesuatu. Ini contoh-contohnya. Lalu ada perikatan untuk berbuat sesuatu. Ini contoh-contohnya. Berbuat sesuatu artinya melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya membuat patung, orang Bali. Membuat lukisan, membuat jalanan. Itu berbuat sesuatu. Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan sesuatu. Sesuai dengan isi perjanjian. Misalnya tidak membuat tembok yang lebih tinggi. Tadi udah saya jelasin. Tahu tetangga belakang orang nggak punya. Anda orang kaya, tutup semua akses. Orang memang punya sayap, bisa terbang lompat dari rumah Anda itu. Kan nggak bisa. Gitu. Nah, itu apa namanya, untuk tidak berbuat sesuatu. Melakukan perjanjian, oke, saya jual tanah saya yang depan Pak, karena saya nggak punya uang. Tapi saya minta Bapak jangan menutup akses untuk saya keluar, saya dikasih jalan sedikit. Itu namanya perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu. Ya orang kaya namanya. Udah beli aja, yang satunya orang kampung nih. Saya minggir di belakang saja Pak, tapi tolong nanti Bapak jangan menutup jalanan ya Pak, jangan menutup tembok tinggi-tinggi ya Pak. Saya kan nggak ada jalanan keluar lain kecuali lewat tanah yang saya jual itu, misal. Itu ya. Itu namanya jangan berbuat sesuatu. Sifat prestasi. Prestasi itu harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Merah, kuning, hijau tertentu. Beras, gula, tepung itu tertentu. Atau minimal dapat ditentukan. Jumlahnya, warnanya, bentuknya. Bukan sesuatu yang abstrak. Ya. Harus mungkin. Nah, ini kemarin udah dijelasin. Jual beli kucing bertanduk. Nah, kucing Anggora tapi yang bertanduk. Lu cari sampai pingsan. Kecuali kalau ajaib. Ya. Mana bisa penjualnya nyerahin kucing Anggora bertanduk atau kucing kampung bertanduk. Yang ada juga kambing bertanduk. Gitu ya. Harus mungkin. Ya, jangan membuat sesuatu yang tidak mungkin. Harus diperbolehkan, jelas, ya. Usaha halal itu mesti harus. Siapa yang memperbolehkan? Tentu undang-undang, tentu kesusilaan. Kan perjanjian bebas Bu, jadi bebas dong saya memperjualbelikan tubuh saya misalnya. Itu nggak boleh berdasarkan kesusilaan, tidak diperbolehkan, ya, tidak halal. Jangan mentang-mentang buku ketiga itu bebas. Sesuai membuat perjanjian apa saja boleh, nah, objeknya itu harus halal.
prestasi harus halal, harus diperbolehkan. Harus ada manfaatnya bagi debit kreditur. Ini ya, krediturnya juga nggak mau kalau nggak ada manfaat. Ya. Bila terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan, bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Oke, sifat prestasinya itu harus ngapain aja? Harus bayar, disertai dengan bekerja, bekerja saja, disertai dengan ngangkut barang atau apa. Jadi tidak membatasi objek itu harus satu aja. Ya. Sifat-sifat itu alternatif. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu alternatif. Ya. Prestasi itu harus sudah tertentu, harus mungkin, harus diperbolehkan, itu sifatnya alternatif. Jika salah satu atau beberapa sifat itu tidak ada, maka perikatan atau perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan. Ya, satu saja. Bisa batal demi hukum kalau betul-betul objeknya ya tidak boleh atau tidak halal, batal itu, batal demi hukum. Harus sudah tertentu atau tidak dapat ditentukan, itu kemungkinan nanti bisa berakibat dapat dibatalkan. Itu kedua hal yang berbeda ya. Kalau batal demi hukum nitah itu perjanjian dianggap tidak pernah ada. Kalau batal demi hukum perjanjian ada, tapi bisa mungkin dibatalkan oleh salah satu pihak. Wan prestasi adalah kebalikan daripada prestasi, yaitu di mana satu pihak itu tidak melakukan prestasi, itu namanya wan prestasi. Ya, tidak melakukan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam perjanjian, itu namanya wan prestasi. Disuruh bayar nggak bayar, disuruh nyerahin barang nggak diserahin, disuruh buatin patung, udah dikasih uang panjer nggak dikerjain. Gitu. Harus selesai 10 hari, karena saya di Bali cuma 10 hari, ternyata belum jadi. Wan prestasi. Ya. Alasan tidak dipenuhinya prestasi karena kesalahan debitur, baik sengaja atau lalai. Nah ini sesuai pertanyaan tadi ya, tadi yang ada bertanya tadi. Nganter barang genting teguling. Ya. Wan prestasi itu namanya. Ya. Alasan tidak memenuhi prestasinya itu karena unsur kelalaian. Atau sengaja. Udah tahu tanggal 5 suruh diserahin. Udahlah nanti aja, sengaja dia sadar betul tuh tanggal 5 harus nganter barang. Dia cuek. Nah, itu tidak dipenuhi prestasi karena unsur kesalahan. Ya, kesalahan. Jadi tidak dipenuhi prestasi itu bisa karena kesalahan. Bisa karena keadaan memaksa. Kalau karena kesalahan itu kondisinya bisa diprediksi, itu karena kesalahan. Ya, salah itu dalam perdata bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Ya, bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Tidak sengaja lalai. Salah juga. Ngomong gimana juga lalai namanya. Kalau ngirim beras kok nggak ditutupin plastik, hujan. Nggak sengaja, Bu, maaf Bu, berasnya ada yang pada badan, tidak bisa. Itu kamu lalai, itu berarti kamu melakukan kesalahan. Gitu ya. Keadaan memaksa atau force majeure itu beda lagi. Tadi yang Ibu bilang, dia selalu tidak didasari atas sesuatu yang diprediksi oleh kedua belah pihak. Jadi keadaan yang di luar kehendak itu keadaan memaksa. Ya. Keadaan memaksa. Misalnya terjadi kebakaran, terjadi tsunami, terjadi gempa bumi, terjadi hal-hal yang di luar kehendak para pihak. Ini wan prestasi karena kesalahan debitur, baik itu kelalaian maupun kesengajaan, bisa jadi tidak memenuhi prestasi sama sekali, bisa jadi terpenuhi tapi keliru. Udah pernah saya jelasin ya. Minta beras yang untuk dimakan hari-hari, dikasih beras ketan. Diantar sama dia 10 kintal, diantar bener. Tapi keliru, Mas. Itu beras iki yang aku minta. Gitu. Aku minta beras putih loh, kok sampean kirim beras merah, ya podo berasnya tapi warnanya beda. Keliru, wan prestasi. Ya, keliru itu bisa sedikit, bisa banyak. Ya.
Anda ngampun-ngampun, maaf ya silakan saja. Tapi tetap Anda itu sudah wan prestasi dan ada nanti dasarnya untuk menggugat pihak yang wan prestasi. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Ini ya. Harus dikirim jam 2 siang tanggal 20. Lu ngirimnya 20 jam 2 siang tapi tanggal 21. Itu namanya tidak tepat waktu. Wan prestasi juga. Ya. Ini ada tambahan dari Profesor Subekti. Tapi yang dari perdatanya yang 3 ini. Ya, yang 3 ini. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Memenuhi tapi keliru. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Kata Profesor Subekti, melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya benar juga. Namanya wan prestasi. Tadi kan ada. Prestasinya harus tidak melakukan sesuatu. Dia melakukan, berarti wan prestasi. Saya jual tanah kepada Bapak kan udah janji. Bapak nggak boleh bangun tembok tinggi-tinggi, nggak boleh nutup akses. Dilakukan juga. Namanya si Bapak tuh mentang-mentang orang kaya, tuh wan prestasi dia. Gitu ya. Saat debitur dinyatakan wan prestasi, jika dalam perjanjian ditetapkan waktu prestasi, dianggap wan prestasi dalam waktu yang ditetapkan. Misalnya ditetapkan waktunya, kemudian saat itu dia tidak melakukan sesuai isi perjanjian, maka sejak saat ditetapkannya itu dia dianggap melakukan wan prestasi. Jika di dalam itunya tidak ditetapkan waktunya, maka diingatkan, ya, diberi somasi. Ya, melalui teguran-teguran secara tertulis. Menghitungnya kapan dia wan prestasi itu semenjak diberi somasi. Nah, diberi somasi, diperingatkan. Saya peringatkan ya, Anda harusnya sudah melakukan ini gitu. Jadi nanti tolong ini direalisasi prestasinya. Itu menghitungnya sejak ada somasi yang dilakukan dengan secara tertulis. Ya, ini secara tertulis ini. Ngebreh styling. Ya. Terus nanti dibaca pasal itunya. Oke, itu adalah semua hal-hal yang berkait dengan wan prestasi. Akibat hukum wan prestasi itu penggantian kerugian. Ya, mengganti kerugian, pembatalan perjanjian, kemudian ada pengalihan resiko, bisa membayar biaya perkara, bisa memenuhi perjanjian jika masih mungkin, atau sekalian aja dibatalkan. Tergantung mau pilih yang mana, tergantung kesepakatan. Maaf Bu, interupsi. Habis ya? Iya Bu. Ya sabar, ntar. Memang habis, aku juga udah ngeliat. Cuman kan saya biar selesai sampai sini ya. Syarat pengajuan penggantian kerugian dan segala macam Anda upload saja di dalam di dalam Fiklas ya. Di dalam Fiklas nanti bisa diupload materinya, bisa diambil karena itu ada di sana semua materi. Oke, saya rasa cukup, sudah lewat 5 menit ya, lewat 5 menit dari yang seharusnya saya selesaikan. Saya anggap masalah wan prestasi dan tuntutan gantian kerugian ini selesai. Kecuali kalau nanti Anda ada yang mau ditanya, silakan ditanya pada pertemuan berikutnya. Tapi hari Senin depan itu kita adakan kuis dulu. Ya, ada responsi tentang yang sudah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan hari ini. Oke, Stefan diambil gambarnya.